Jokowi dalam bahaya, berani usik Trah Soeharto. Kenapa berbahaya? Karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu ada yang sudah kaya raya, bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa hutang dengan jumlah total 110 triliun rupiah. Bersih-bersih pemerintahan Jokowi di periode kedua sedang digencarkan. Dimulai dari bersih-bersih mafia ekspor-impor, bersih-bersih koruptor, dan kini tibalah saatnya pemerintahan Jokowi bersih-bersih bekas cendana di pemerintahannya. Prioritasnya siapa saja? Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya yang kita lakukan saja. Lewat Sri Kandinya, Jokowi mengincar uang negara yang digondol oleh 3 anak Soeharto di masa pemerintahan bapaknya dahulu. Seperti kita ketahui, Soeharto memerintah selama puluhan tahun dan itu menjadikan anak dan cucunya mudah untuk memanfaatkan bahkan mendapatkan aset negara. Lewat taktik cerdas Jokowi, ia memberikan perintah kepada Sri Mulyani untuk mengejar piutang negara yang ada di Trah Cendana. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Mundurnya dia dari kabinet SBY itu sebuah kemenangan karena dia tidak mau kompromi dengan kesalahan. Beda ketika dia jadi Menteri Keuangan di zaman Jokowi ini. Jokowi melindungi dia secara politik sehingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat dan bisa dibilang berbahaya itu. Melihat langkah tepat dan berani Jokowi yang mengusik cendana ini menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa bisa saja Jokowi dalam bahaya. Karena kita tahu cendana bukan keluarga biasa, mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kembali kekuasaannya. Kita masih berharap akan semuanya melakukan niat baik. Jadi saya menghargai umpamanya ada obligor yang bahkan sekarang turunannya putra-putrinya reaching out kepada kita dan mencoba untuk menyelesaikan. Itu niat baik yang kita hargai dan kita akan terus lakukan. Namun kita juga ada azas proporsionalitas. Kalau utangnya besar banget, bayarnya cuma 1 miliar, ya mungkin kita akan lihat juga. Pernah dulu beredar foto bahwa Tommy Soeharto sedang mengunjungi Bibi Rizik pada saat masih dalam mode kabur ke Arab Saudi. Pada saat itu, golongan Rizik CS sedang panas-panasnya memusuhi pemerintah dengan menggelar demo berjilid-jilid mengangkat berbagai tema. Selain itu, anggota cendana yang lain yaitu Titik Soeharto juga menghadiri deklarasi Kami yang saat itu sedang panas-panasnya memusuhi Jokowi yang dipimpin oleh Din Samsudin CS. Dan masih banyak lagi kesinambungan antara rusuhnya negeri ini dengan kehadiran bintang cendana. Jokowi yang mungkin dalam bahaya karena kini Jokowi sudah mengusik keluarga itu dengan mengobrak-ngabrik dan menguras habis harta kekayaan cendana untuk dikembalikan lagi kepada negara. Diketahui, upaya pemerintah menagih hutang dari para obligator penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan kewajiban lainnya terus dilakukan. Kemarin Satuan Tugas BLBI juga memanggil Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto yang diminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan semua kewajiban. Nama Tutut masuk dalam daftar pengutang BLBI yang saat ini menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Hal itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021. Dari dokumen itu, seperti yang dilansir Detikcom, nama Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, PT Citra Bakti Marga Tama Persada, di mana hutang yang ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah Rp191.616.160.497, Rp472.272.418, $6.518.926,63 dan 14 triliun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam perkara piutang itu diterangkan bahwa Tutut tidak menjaminkan aset, yang dijaminkan hanya berupa SK proyek. Secara rinci, utang Tutut kepada negara berasal dari PT Citra Mataram Satria Marga sebesar 191,61 miliar. Utang ini belum pernah diangsur sama sekali.
Pengurusan hutang didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Jakarta 5 pada 2013. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Tidak hanya itu, hutang juga berasal dari PT Marga Nurindo Bakti senilai 471,47 miliar. Hutang ini pernah diangsur sekitar 1,09 miliar. Pengurusan hutang juga didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010. Di mana pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Terakhir, hutang juga berasal dari PT Citra Bakti Marga Tama Persada sebesar 14,79 miliar dan 6,51 juta US dollar. Kepengurusan hutang didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010 dengan pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kendati demikian, Tutut belum pernah dipanggil langsung oleh Satgas BLBI dalam beberapa waktu terakhir. Seperti sang adik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Tommy dapat warning dari Menteri Mahfud MD. Sebelumnya, Satgas BLBI sudah memanggil Tommy Soeharto Agustus lalu. Agenda pemanggilan terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai 2,61 triliun. Tommy diminta datang ke gedung Syafruddin Prawira Negara, Kementerian Keuangan. Namun pribadinya tidak mendatangi agenda itu, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Anak bungsu Presiden kedua RI ini dipanggil atas nama pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Selain itu, nama Roni Hendrato Rono Wicaksono juga dipanggil dalam agenda itu. Kedua nama itu dipanggil untuk menghadap kepada Ketua Pokja Penagih dan Litigasi Tim B. Dalam pengumuman agenda yang disiarkan pada media massa, tertulis Satgas akan mengambil tindakan tegas bila Tommy CS tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara. Dalam hal saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bunyi pengumuman itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam Mahfud MD membeberkan jumlah hutang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun hutang berjumlah 2,6 triliun masih dianggap kecil. Dilaporkan jika masih ada nilai hutang yang lebih besar lagi yakni mencapai triliunan rupiah. Adapun Tommy Soeharto hutangnya sampai saat ini berdasarkan perhitungan terkini bisa berubah nanti setelah Tommy datang adalah 2,6 T. Di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun, ada 7-8 triliun, kata Mahfud dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu. Total kasus BLBI itu mencapai 111 triliun dengan 48 obligator dan debitur. Mahfud MD meminta kepada obligator atau debitur yang tersangkut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia menyelesaikan utangnya kepada negara. Ini diutarakan seusai menyita aset terkait kasus tersebut kemarin 27 Agustus. Saya ingin tekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata, karena hubungan antara debitur dan obligator dengan negara adalah hubungan hukum perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrek, kata Mahfud. Hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh MA kini sudah dalam proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata. Dalam kerangka penetapan atau hubungan yang dilakukan oleh BPPN dengan para obligor dan debitur. Saat ini aset-aset yang ada kaitannya dengan obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI sudah menjadi hak negara untuk ditagih. Sekarang sudah jadi hak negara untuk menagih, kita akan berupaya sepenuhnya selesai sebagai hukum perdata atau melalui proses-proses perdata, jelas Mahfud. Mahfud bahkan menegaskan jika melalui proses perdata ini, para obligor atau debitur tetap memangkir, negara tak segan-segan untuk menindaklanjuti dengan hukum pidana. Oleh karena itu, kata Mahfud, negara melalui Satgas BLBI saat ini sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Barreskrim Polda yang akan bersama-sama menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus BLBI. Hukum pidana dilanjutkan apabila yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki negara, penyerahan dokumen-dokumen yang juga palsu dan sebagainya itu bisa jadi hukum pidana. Kami harap ini bisa selesai sebagai hukum perdata sesuai dengan tenggat yang diberikan Presiden Joko Widodo yaitu Desember 2023, ujarnya lagi. Pemerintah sendiri juga telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas mengejar para obligor. Tim itu dipimpin oleh Ronald Selaban yang menjabat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Sebagai informasi, nama Tommy Soeharto muncul karena pengumuman pemanggilan yang berada di surat kabar beberapa waktu lalu. Tidak sendiri, Tommy dipanggil dengan Roni Hendrato Rono Wicaksono. Pemanggilan diagendakan pada Kamis 26 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gedung Syafruddin Prawira Negara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur 24 Jakarta Pusat.
Dalam pengumuman dituliskan agenda pemanggilan adalah untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI. Jumlah uang yang ditagih pun disebutkan dalam pengumuman tersebut. Agenda menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara nomor PJPN 375-PUPNC 10.05-2009 tanggal 24 Juni 2009 setidak-tidaknya sebesar 2.912.348.912,95 rupiah, tulis pengumuman tersebut. Satgas juga menambahkan apabila Tommy dan pihak lain yang dilakukan pemanggilan tidak datang atau tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih tersebut, maka akan dilakukan tindakan kepada mereka. Dari kasus yang berbeda, Bambang Tri tersangkut piutang penyelenggaraan SEA Games 19. Bambang bertanggung jawab menjadi Ketua Konsorium Mitra Penyelenggaraan atau KMP SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti, kemudian Dirut PT Tata, Bambang Riyadi Sugomo, yang juga Ketua Pelaksana Harian, membuat MOU dengan Ketua KONI, Wismoyo Aris Munandar pada 1996. Teknis pelaksananya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti, kemudian Dirut PT Tata, Bambang Riyadi Sugomo, yang juga Ketua Pelaksana Harian, membuat MOU dengan Ketua KONI Wismoyo Aris Munandar pada 1996. Setelah hajatan SEA Games selesai dan Soeharto tidak duduk di kursi pemerintahan, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara, ditambah dengan bunga 5% per tahun. Tagihan membengkak menjadi 50 miliar. Pada penghujung 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih Bambang untuk melunasi hutangnya. Karena tidak mau melunasi hutangnya, Bambang kemudian dicekal sejak akhir 2019 hingga akhir 2020 oleh Sri Mulyani. Bambang tidak terima atas pencekalan itu. Bambang pun melayangkan gugatan pencekalan dirinya ke PT UN Jakarta. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang, PT UN Jakarta menyatakan tidak menerima gugatan itu. Majelis yang diketuai Diah Widyastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elviani menilai objek sengketa telah kadaluarsa. Kuasa hukum Bambang Tri, Prisma Wardana Sasmita mengatakan Bambang tidak mau membayar hutang. Bambang menolak pembayaran hutang penyelenggaraan SEA Games 19 karena menilai yang bertanggung jawab seharusnya PT Tata Insani Mukti. Perusahaan itu merupakan pelaksana konsorsium yang sahamnya digenggam oleh PT Perwira Swadaya Rana milik Bambang Riyadi Sugomo dan PT Surya Bina Agung milik Enggar Tiasto Lukito. Sementara Bambang, kata Prisma, tak memiliki saham di perusahaan tersebut dan hanya menjabat sebagai komisaris utama. Karenanya, meminta tanggung jawab Bambang Trihatmojo dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 sangat tidak tepat, ujar Prisma kepada CNN Indonesia beberapa waktu silam, dikutip Selasa 24 Agustus. Berdasarkan informasi terakhir, Bambang Trihatmojo, putra Presiden kedua Soeharto, didampingi kuasa hukumnya, Bushro Mukodas, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN, Jakarta. Bambang Trihatmojo kembali banding setelah tidak terima atas kekalahan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal gugatan yang ditolak PT TUN terkait pencekalan dirinya ke luar negeri. Berdasarkan informasi perkara PT TUN Jakarta Selasa 22 Juni, kasus tersebut saat ini tengah diadili dengan nomor perkara 122-B/2021-PT.TUN.JK. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.